Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gufron, NIM 220 dari kelas pemeriksaan akuntansi E. Di sini saya akan membahas mengenai perkenalan dan gambaran tentang audit dan asuransi. Selanjutnya, sebelum saya masuk pada bab inti, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai proses audit dalam fokus. Dalam bab ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran umum tentang jasa audit dan asuransi. Meskipun dalam hal ini berfokus pada audit laporan keuangan, namun dalam bab ini juga mengidentifikasikan tentang asuransi dan berbagai jenis perikatan asuransi. Adapun perikatan asuransi tersebut mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, audit komprehensif, audit internal, dan penjaminan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama yaitu penjelasan audit dan asuransi. Audit adalah salah satu kegiatan manajemen asuransi yang paling umum dan dikerjakan oleh seorang auditor. Seorang auditor memiliki tugas untuk melakukan audit laporan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan asuransi adalah kegiatan praktis yang bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat agar bisa menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari pengguna yang membutuhkan. Adapun pengguna yang dituju ialah orang-orang yang laporannya disiapkan oleh penyedia jaminan, misalnya pemegang saham. Pihak yang bertanggung jawab adalah orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan tersebut. Yang kedua, macam-macam layanan asuransi. Pada bagian ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis layanan asuransi atau jaminan yang disediakan oleh praktisi. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Menurut ASA 200, tujuan keseluruhan auditor independen dan perilaku suatu audit sesuai dengan standar auditing Australia. Adapun tujuan dari audit laporan keuangan ialah agar auditor menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Dalam konteks Australia, laporan keuangan telah disiapkan sesuai dengan standar akuntansi Australia dan interpretasinya serta undang-undang yang relevan seperti Corporation Act 2001. Dalam audit laporan keuangan terdapat batasan audit, yang mana batasan audit berasal dari sifat pelaporan keuangan, sifat prosedur audit, dan kebutuhan audit untuk dilaksanakan dalam periode waktu yang wajar dan dengan biaya yang wajar. Sifat pelaporan keuangan mengacu pada penggunaan pertimbangan ketika menyusun laporan keuangan karena subjektivitas yang diperlukan ketika sampai pada estimasi akuntansi. Sedangkan sifat prosedur audit mengacu pada ketergantungan pada bukti yang diberikan oleh klien dan manajemennya. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas atau perusahaan yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, undang-undang, dan peraturan lainnya yang harus dipatuhi. Salah satu contoh dari audit kepatuhan adalah pemeriksaan pajak. Dalam pemeriksaan pajak digunakan untuk menentukan apakah seorang atau perusahaan telah menyelesaikan SPT mereka
sesuai dengan Income Tax Assessment Act 1936 dan Income Tax Assessment Act 1997. Yang ketiga ada audit kinerja. Audit kinerja berkaitan dengan ekonomi, efisien, dan efektivitas pada kegiatan organisasi. Ekonomi mengacu pada biaya input, termasuk upah dan material. Efisiensi mengacu pada hubungan antara masukan dan keluaran. Sedangkan efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat keluaran tertentu. Dari ketiga dimensi tersebut harus saling beriringan dan tidak ada yang mendominasi, sehingga audit kinerja nanti akan berjalan dengan lancar. Yang keempat ada audit komprehensif. Audit komprehensif dapat mencakup unsur-unsur laporan keuangan audit, di antaranya audit kepatuhan dan audit kinerja. Audit komprehensif bisa dikatakan dengan pemeriksaan yang ketat. Mengapa? Karena dalam audit komprehensif, auditor dapat melaporkan apakah suatu perusahaan telah memenuhi target efisiensinya dan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Yang kelima ada audit internal. Audit internal memiliki fungsi untuk memberikan kepastian tentang berbagai aspek kegiatan organisasi. Selain fungsi tersebut, audit internal juga memiliki fungsi untuk melakukan audit kinerja, audit kepatuhan, penilaian, dan tinjauan pengendalian internal. Yang terakhir atau yang keenam yaitu jaminan tanggungan jawab sosial perusahaan atau CSR. CSR bersifat sukarela dan lebih luas. Karena CSR memiliki cakupan informasi non-keuangan dan juga keuangan, sehingga keahlian yang diperlukan untuk melakukan layanan asuransi ini cukup luas. Yang ketiga, yaitu perbedaan tingkat jaminan atau asuransi. Pada bagian ini menjelaskan berbagai tingkat jaminan yang dapat diberikan oleh praktisi saat melakukan prosedur jaminan. Yang pertama yaitu jaminan yang wajar. Jaminan yang wajar memiliki tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu opini mengenai kebenaran dan ketidaktepatan informasi yang dijamin. Jaminan yang wajar adalah tingkat jaminan tertinggi yang diberikan. Namun, tinggi dalam hal ini bukan jaminan mutlak. Tujuan dari jaminan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan terhadap seorang auditor yang melakukan pekerjaannya dalam mengaudit suatu laporan keuangan. Menurut Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional atau IAASB, dengan adanya bukan jaminan mutlak tersebut dapat mengindikasikan bahwa format baru tersebut akan meningkatkan transparansi dan nilai informasi dari audit, meningkatkan komunikasi auditor dengan investor, dan meningkatkan perhatian manajemen terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan yang dirujuk dalam laporan audit dan memperbaharui fokus auditor dengan maksud untuk meningkatkan skeptisisme profesional. Yang kedua ada jaminan terbatas. Tujuan dari jaminan terbatas adalah untuk mengumpulkan cukup bukti yang akan digunakan untuk membentuk ekspresi negatif dari pendapat tentang keandalan informasi yang dijamin. Dalam jaminan terbatas, auditor tidak akan melakukan pengujian rinci ketika melakukan penerapan jaminan terbatas, sehingga mereka tidak dalam posisi untuk mengatakan
bahwa menurut pendapat mereka laporan keuangan sesuai dengan hukum dan standar akuntansi yang relevan dan atau memberikan pernyataan yang benar. Salah satu contoh dari jaminan terbatas adalah review atas laporan keuangan setengah tahunan perusahaan. Yang ketiga, tidak ada jaminan. Dalam hal ini, prosedur perikatan yang telah disepakati antara auditor dengan klien. Maksudnya, ketika penyedia jaminan atau perusahaan harus memastikan terlebih dahulu laporan temuan yang mereka buat dengan jelas, bahwa mereka hanya melaporkan fakta temuan mereka dan tidak memberikan jaminan terhadap auditor atau klien. Yang keempat, yakni pendapat audit yang berbeda. Dalam pembahasan kali ini, pendapat audit yang berbeda memiliki tujuan untuk menyajikan tinjauan singkat tentang pendapat-pendapat yang ditujukan untuk dikemanakan tujuan yang dimiliki. Dalam pendapat audit yang berbeda terdapat dua pembeda, yakni unmodified opinion atau opini yang tidak dimodifikasi dan qualified opinion atau pendapat yang memenuhi syarat. Dalam opini yang tidak dimodifikasi, auditor telah meyakini bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, menyajikan secara wajar posisi finansial perusahaan, dan informasi yang diberikan adalah sesuai dengan standar akuntansi Australia dari Interpretasi dan Corporation Act. Kemudian, untuk pendapat yang memenuhi syarat, auditor memiliki pengecualian bahwa laporan keuangan sulit diidentifikasi atau tidak dapat dibaca oleh pembaca. Alasan tersebut dikuat oleh sebuah disclaimer yang digunakan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi dasar pendapat, dan menyimpulkan bahwa kemungkinan efek pada laporan keuangan bisa material dan meresap. Meresap dalam hal ini mengacu pada kesalahan penyajian yang tidak terbatas pada akun individu atau elemen laporan keuangan, atau kesalahan penyajian mempengaruhi sebagian besar laporan keuangan atau pengungkapan yang penting bagi pemahaman pengguna. Yang kelima, yakni penyusun dan auditor. Pada pembahasan ini menjelaskan perbedaan peran antara penyusun dan auditor. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari tanggung jawab. Selain adanya perbedaan tersebut, pada bagian ini terdapat berbagai perusahaan penyedia layanan jaminan. Yang pertama, yakni tanggung jawab penyusun. Merupakan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan telah sesuai dengan konsep-konsep yang ada di bawah ini. Yang pertama, relevan. Pengguna memerlukan informasi yang membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan yang berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan sangat tertarik terhadap konsep ini karena dapat mengevaluasi keputusan masa lalu yang dibuat oleh manajemen perusahaan dan dapat memprediksi apakah perusahaan akan tetap layak di masa depan. Yang kedua, andal. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan oleh pengguna laporan tersebut. Maksud dari andal di sini, informasinya dapat diandalkan dan terbebas dari salah saji material
yaitu kesalahan atau penipuan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut, sehingga perusahaan dapat menentukan keputusan yang tepat untuk perusahaan mereka di masa depan. Yang ketiga, sebanding. Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Maksud dari waktu ke waktu dalam hal ini adalah kinerja perusahaan. Semakin baik kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun, maka perusahaan tersebut dapat bertahan dan layak untuk bersaing di masa mendatang. Yang keempat, bisa dimengerti. Bisa dimengerti diartikan sebagai pemahaman informasi yang disajikan oleh pihak auditor terhadap perusahaan sehingga perusahaan dapat memutuskan dengan tepat mengenai bagaimana perusahaan tersebut akan ditentukan di masa mendatang. Yang kelima, ada benar dan adil. Auditor memiliki penilaian dalam melakukan laporan keuangan yang wajar. Penilaian tersebut dapat diidentifikasi dari relevansi, keandalan, kesesuaian, dan pemahaman informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu tanggung jawab auditor. Dalam tanggung jawab auditor terdapat skeptisisme profesional, penilaian profesional, dan hati-hati. Skeptisisme profesional merupakan sikap yang dianut oleh auditor dalam melaksanakan audit. Dalam pembahasan ini, auditor memiliki banyak pertanyaan dan akan menyelidiki secara menyeluruh semua bukti yang disajikan oleh klien mereka. Auditor harus mencari bukti independen untuk menguatkan informasi yang diberikan oleh klien mereka. Selain itu, auditor memiliki kecurigaan ketika bukti bertentangan dengan dokumen yang dipegang oleh klien mereka atau pertanyaan yang dibuat oleh personil klien. Personel klien dalam hal ini termasuk manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian ada penilaian profesional. Penilaian profesional berkaitan dengan keahlian, pengetahuan, dan pelatihan yang digunakan auditor saat melakukan audit. Auditor menggunakan penilaian dan menentukan keandalan sumber informasi untuk memutuskan kecukupan dan kesesuaian bukti yang dikumpulkan, sehingga prosedur yang digunakan dalam pengujian dapat terukur sesuai sampel yang digunakan secara tepat. Kemudian, hati-hati. Hati-hati dalam hal ini mengacu pada sikap yang dimiliki auditor. Auditor harus tetap berhati-hati dalam melakukan audit laporan keuangan dengan teliti sesuai dengan teknis dan undang-undang yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu penyedia jaminan. Dalam penyedia jaminan terdapat beberapa perusahaan besar akuntan yang berada di Australia, yang mana penyedia jaminan ini memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat pertama. Pada tingkat ini pernah terdiri dari 8 perusahaan besar. Namun setelah jatuhnya Arthur Andersen dan terdapat kerusuhan, 8 perusahaan besar ini kemudian menjadi Big Four atau disebut dengan first tier. First tier ini terdiri dari Deloitte, EY, KPMG, dan PwC. Kemudian pada tingkat kedua atau tingkat menengah, pada tingkat ini perusahaan memiliki keberadaan yang signifikan secara nasional dan sebagian besar memiliki afiliasi internasional. Pada tingkat menengah ini
Terdapat beberapa perusahaan-perusahaan yang termasuk kelas menengah di Australia, antara lain Growy Horwood, BDO, PKF Australia, Grant Thornton, Pitcher Partners, Moore Stephens, Nexia, dan RSM BRD Cameron. Perusahaan-perusahaan tersebut melayani banyak klien yang berukuran kecil dan terkadang terdapat klien yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu tingkat firma akuntansi regional dan lokal. Perusahaan pada tingkat ini melayani klien di wilayah lokal dengan ukuran yang bervariasi, baik dari perusahaan mitra tunggal hingga beberapa perusahaan mitra dengan staf profesional yang berkualitas dan terlatih. Yang keenam, permintaan jasa audit dan asuransi. Dalam pembahasan ini terdapat beberapa komponen yang dapat dieksplorasi, seperti pengguna laporan keuangan, sumber permintaan untuk jasa audit dan asuransi, kerangka teori, dan permintaan dalam pengaturan sukarela. Yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi, membeli, menahan, atau menjual saham dalam kasus perusahaan dan entitas yang dilaporkan. Seorang investor akan tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modal mereka pada sebuah perusahaan akan melihat terlebih dahulu laporan keuangan yang dimilikinya, terutama pada akun laba rugi. Semakin tinggi laba yang dimiliki suatu perusahaan dari tahun ke tahun, maka investor tersebut bisa dipastikan akan berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kemudian pemasok. Pemasok menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan membayar mereka untuk barang yang dipasok dan terus dapat membayar hutang saat perusahaan tersebut sudah jatuh tempo. Kemudian pelanggan. Pelanggan menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan akan tetap bertahan jika pelanggan tersebut mengendalikan perusahaan dalam bisnis mereka. Kemudian pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan dapat membayar bunga dan pokok pinjaman pada saat perusahaan mereka sudah jatuh tempo. Selanjutnya para karyawan. Para karyawan menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan dapat membayar upah atau gaji dan hak yang seharusnya didapatkan oleh karyawan tersebut. Kemudian pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut mematuhi peraturan, membayar pajak dalam jumlah yang wajar, mengingat laba yang dilaporkan, dan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas perusahaan. Yang terakhir, masyarakat umum. Masyarakat umum menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berasosiasi dengan perusahaan. Berasosiasi dalam hal ini seperti para karyawan ingin bekerja dalam sebuah perusahaan, karyawan dalam posisi pelanggan atau dalam posisi pemasok, sehingga para masyarakat tersebut dapat memahami terhadap perusahaan yang ingin direncanakan untuk mendapatkan pekerjaan di masa mendatang. Yang kedua, yaitu sumber permintaan untuk jasa audit dan asuransi. Di bawah ini terdapat beberapa alasan mengapa pengguna ingin menuntut audit atas laporan keuangan. Yang pertama, keterpencilan.
Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses ke perusahaan yang sedang ditinjau. Hal ini membuat sulit untuk menentukan apakah informasi yang terkandung dalam laporan merupakan penyajian yang wajar dari perusahaan dan aktivitasnya untuk periode yang relevan. Yang kedua, kompleksitas. Sebagian besar pengguna laporan keuangan tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan hukum untuk memungkinkan mereka menilai kewajaran pilihan akuntansi dan pengungkapan yang kompleks yang dibuat oleh perusahaan. Yang ketiga, insentif bersaing. Manajemen memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dengan cara yang membantu mereka mencapai tujuan mereka sendiri. Dalam insentif bersaing ini lebih mengutamakan pada tujuan yang diinginkan sebuah perusahaan. Yang keempat, kendala. Kendala dalam hal ini mengandalkan fakta-fakta yang dimiliki untuk memecahkan masalah dan menentukan keputusan. Dalam hal ini, mereka memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan bebas dari salah saji yang signifikan, yaitu berupa kesalahan atau penipuan. Yang ketiga yaitu kerangka teori. Dalam kerangka teori terdapat teori agensi, hipotesis informasi, dan hipotesis asuransi. Dalam teori agensi, ketika seorang individu adalah seorang manajer pemilik bisnis mereka sendiri, maka mereka tidak akan mendapatkan insentif yang bersaing, sehingga keuntungan yang dimilikinya akan sepenuhnya didapatkan oleh mereka. Kemudian hipotesis informasi. Dalam hipotesis informasi, memberitahu bahwa kebutuhan akan informasi yang andal dan berkualitas tinggi dapat didapatkan dari berbagai kelompok pengguna, termasuk pemegang saham, bank, dan pemberi pinjaman lainnya yang akan menuntut agar laporan keuangan diaudit untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Yang ketiga, hipotesis asuransi. Menurut hipotesis asuransi, audit adalah salah satu cara bagi investor untuk memastikan setidaknya sebagian dari kerugian mereka jika perusahaan tempat mereka berinvestasi gagal. Kemudian yang keempat yaitu permintaan dalam pengaturan sukarela. Yang ketujuh yaitu peran regulator dan regulasi. Pertama ditinjau dari bagian regulator. Ada Dewan Pelaporan Keuangan atau FRC. FRC adalah badan hukum yang mengawasi proses yang digunakan untuk menetapkan standar akuntansi dan standar audit. FRC juga memantau dan melaporkan secara teratur hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor. Kemudian Dewan Standar Audit dan Jaminan atau AUASB. AUASB secara signifikan merevisi dan merancang ulang standar audit Australia agar sejalan dengan standar internasional tentang audit. AUASB bertanggung jawab untuk menerbitkan standar audit tentang keterlibatan peninjauan, standar keterlibatan jaminan, dan pernyataan panduan. Kemudian Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi. Secara umum, standar ini bertujuan untuk mengatur perilaku etis, anggota, dan kinerja layanan profesional di berbagai jenis keterlibatan profesional dan bisnis. Kemudian ada Komisi Sekuritas dan Investasi Australia atau ASIC. ASIC juga berperan dalam mengawasi fungsi audit. ASIC mendaftarkan auditor, memproses laporan tahunan dari auditor terdaftar, memberlakukan persyaratan independensi, dan menyediakan fasilitas whistleblowing untuk pelaporan pelanggaran undang-undang korporasi. Kemudian Bursa Sekuritas Australia atau ASX.
ASX bertujuan untuk membantu perusahaan yang terdaftar mengumpulkan dana, memberikan kesempatan bagi investor untuk membangun kekayaan, dan memungkinkan pembeli dan penjual untuk bertransaksi dengan percaya diri. Kemudian perusahaan auditor dan Dewan Disiplin Likuidator atau CALDB. CALDB dapat membatalkan atau menangguhkan pendaftaran seorang individu dengan memberikan peringatan kepada individu tersebut atau meminta mereka untuk melakukan upaya peningkatan perilaku mereka. Kemudian Chartered Accountants Australia dan Selandia Baru. Kemudian ada program CA. Kemudian CPA Australia, program CPA, dan Institut Akuntan Publik atau IPA. IPA adalah badan profesional dengan lebih dari 26.000 anggota yang bekerja di industri, perdagangan, pemerintah, akademis, dan praktik publik. Selanjutnya, pada bagian regulasi. Dalam bagian regulasi terdapat standar audit dan pernyataan. Standar audit ini dikeluarkan oleh AUASB di Australia. Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman minimum untuk audit dan layanan jaminan. Kemudian ada Undang-Undang Korporasi. Undang-Undang Korporasi memberikan panduan tentang audit atas laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada CLERP 9. Pada CLERP 9 ini terdapat undang-undang yang berlaku mulai pada tanggal 1 Juli 2004. CLERP ini memberikan perubahan signifikan pada sebuah nomor tindakan, termasuk Undang-Undang Korporasi dan Undang-Undang ASI. Yang kedelapan yaitu kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit terjadi ketika terdapat perbedaan antara ekspektasi penyedia asuransi dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan terjadi ketika keyakinan pengguna tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor. Misalnya saja, ekspektasi auditor memberi jaminan lengkap, namun dalam realitanya auditor memberi jaminan yang wajar. Kemudian auditor menjamin kelangsungan masa depan entitas atau perusahaan. Namun dalam realitanya auditor tidak menjamin kelangsungan masa depan entitas atau perusahaan. Kemudian dalam ekspektasi opini audit dimodif menjadi indikator akurasi yang lengkap. Namun realitanya opini tidak dimodif dan auditor meyakini tidak ada kesalahan. Kemudian auditor menemukan kecurangan. Dalam realitanya, auditor melakukan tes kecurangan. Kemudian, auditor memeriksa semua transaksi. Namun dalam realitanya, auditor hanya menguji sampel transaksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.